Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, senang sekali boleh bertemu kembali dengan teman-teman walaupun masih dalam untuk online ya. Kapan ya kita bisa onsite lagi? Senang sekali untuk boleh saling menyapa. Masuk 2022 ini ya, saya ajak jemaat saya, Liz dan beberapa teman, ayo kita onsite aja lah. Mereka juga begitu rindu dan gitu kan, saya rindu supaya nanti kita bisa ya di DPK kita boleh onsite. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema yang kita boleh renungkan pada saat ini adalah Lot si pemilih. Firman Tuhan memang menyampaikan kepada kita bahwa kita ada di dunia ini karena Tuhan. Kita ada di dunia untuk mempermuliakan Tuhan sebenarnya. Tetapi ya, dan firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa ingat bahwa hidup kita di dunia ini pun hanya sementara, tidak selamanya. Bagi kita orang percaya, kita percaya bahwa kita punya hidup kekal bukan di dunia ini. Kita menerima hidup kekal kita di sorga. Tapi Tuhan juga mengingatkan kita bahwa selama kita ada di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Dan itu sebenarnya sejak di Taman Eden, kita diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Kita diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Nah, apa yang harus kita pilih dalam menjalani hidup ini itu menentukan apa yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini dan ke depan. Hidup kita saat ini, pilihan kita saat ini ya adalah, atau keadaan kita saat ini adalah dampak dari pilihan kita sebelumnya. Ya, dan pilihan kita saat ini akan berdampak kepada kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam tema Lot si pemilih, saya ingin ajak kita kembali membaca kisah yang ditulis Musa ya di dalam Kejadian. Mungkin kita tidak baca semua, teman-teman, tapi kita boleh membaca beberapa ayat supaya kita bisa memahami. Sebelum kita membaca dari Kejadian 13 tentang Abraham dan Lot berpisah, kita membaca dulu di Kejadian 12 ya. Saya ingin baca mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kita tahu bahwa Lot inilah anak dari salah seorang saudara dari Abraham, Haran. Jadi Lot ini adalah ponakannya Abraham. Dan kita lihat kisahnya di dalam Kejadian 13. Saya baca lagi ya. Nah, maka pergilah Abram dari Mesir. Ini setelah kejadiannya, mereka sempat ada kelaparan di tanah Kanaan, lalu mereka ke Mesir. Lalu kemudian mereka sudah mendapatkan banyak harta, banyak kambing domba di situ. Lalu di dalam ayat yang pasal yang ke-13 katakan begini. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Saya lanjut di ayatnya yang ke-5 ya. Juga Lot ikut ayat ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Bapak Ibu Saudara, tolong catat bagian ini penting. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan di antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan.
Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca seterusnya. Saya berpikir hal yang nampaknya wajar kalau kita disuruh memilih ya. Bung Jim pastikan memilih usikan dengan pilihannya, mungkin cantik, mungkin menarik. Dan kita semua kan pasti begitu ya. Kalau memilih mungkin istri, milih yang kesukaan kita kan begitu kan. Jadi ya nampaknya sepertinya ya apa yang dipilih Lot sepertinya baik-baik. Dia lihat yang Bapak Ibu Saudara oleh anugerah Tuhan. Kemarin itu saya memang ada 9 kali ke tanah Israel dan melihat memang lembah Yordan itu indah sekali. Berbeda dengan sekarang ya. Sodom dan Gomora sudah hancur, tetapi tentu saja di lembah Yordan itu sangat indah, Bapak Ibu Saudara, sangat subur karena dekat dengan sungai Yordan, banyak airnya. Dan itu yang dilihat oleh Lot. Bapak Ibu Saudara, berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Abraham. Kalau kita tadi lihat di ayat yang ke berapa tadi, bahwa dia berkata bahwa jangan terjadi perkelahian antara kamu dan aku, perkelahian antara gembala-gembalamu dan gembala-gembalaku. Dan sebenarnya kalau kita pelajari, Lot itu kan ponakannya Abraham. Ya. Ponakannya harusnya menghormati ketika dia lihat ada seperti itu, dia harusnya berinisiatif. Sampaikan kepada pamannya, paman, kita pisah aja, saya mau di mana, terserah paman, dan paman pilih saya di mana. Mestinya kan begitu kan, sebagai ponakan yang lebih muda dari pamannya tentunya kan pasti begitu. Tapi kita lihat bagaimana yang memulainya itu Abraham. Abraham memulai melihat bahwa jangan ada perkelahian di antara mereka. Kamu pilih di mana yang kamu mau, kamu ke kiri, aku ke kanan, kamu ke kanan, aku ke kiri. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa saya mencoba untuk membaca di dalam ayat yang ke-12 sebelumnya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kita disuruh seseorang yang kita kenal pergi ke satu daerah, mungkin kita gampang percaya. Tapi saudara, Tuhan berfirman kepada Abraham, dan Abraham sendiri tidak memahami dengan benar sebenarnya. Secara manusia tidak memahami dengan benar siapa Tuhan. Dan kemana dia akan pergi. Tapi kok dia bisa percaya. Dan di sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Abraham adalah orang yang dikaruniai Tuhan untuk bisa percaya. Kenapa saya katakan bahwa percaya kepada Tuhan itu kasih karunia. Filipi 1 ayat 29 katakan bahwa kita dikaruniai untuk percaya. Jadi kemampuan kita untuk percaya secara manusiawi dengan apa yang kita lihat. Tetapi kita bisa percaya kepada Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya apakah Bapak Ibu Saudara bisa membuktikan bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kita sendiri belum pernah ketemu kan? Tapi kenapa kita bisa percaya? Itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita dikaruniai untuk percaya. Nah, karena kita dikaruniai untuk percaya, maka keselamatan kita pun adalah karunia Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kemampuan kita memilih. Dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi jelas sekali kita lihat di sini bahwa Abraham itu orang yang dipilih Tuhan. Orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan dan dia bergaul intim dengan Tuhan. Sebab itu, dia tidak memaksakan diri untuk memilih dengan kehendaknya sendiri. Tetapi dia selalu meminta hikmat Tuhan. Di sini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara bahwa sekalipun di dalam hidup kita ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita. Dari kisah ini kita bisa melihat dua karakter manusia yang sangat berbeda. Yang satu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dan yang satu adalah orang yang mengikuti kehendaknya sendiri, keinginan kedagingannya sendiri. Ya, kita memang tahu bahwa Abraham juga pernah berbuat salah. Memang nobody perfect ya. Dia bisa tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan untuk memiliki keturunan dari Sarai istrinya sehingga dia bisa mengambil keputusan untuk berhubungan dengan Hagar.
Nah, itu memang sisi kemanusiaan yang mungkin itu bisa terjadi oleh semua manusia, tetapi dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ada di dunia ini karena Tuhan, bukan karena maunya kita. Dalam Mazmur 139 ayat 13-14 katakan bahwa Tuhan yang menenun kita dengan tangannya sendiri. Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan yang paling tahu untuk apa kita ada di dunia ini. Sebab itu, untuk bisa memilih yang tepat, memilih yang benar, maka kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakan. Perjanjiannya diberitakan. Sebenarnya secara manusia, Abraham bisa saja memilih Sungai Yordan karena dia punya hak untuk sebagai paman, sebagai orang tua, dia punya hak untuk memilih. Tapi apa yang dikatakan Abraham kepada Lot? Kamu yang pilih. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Tentu saja ungkapan ini bukan muncul dari hatinya. Nah, saya percaya bahwa seorang yang bergaul dengan Tuhan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Nah, sebab itu dia memulai untuk menyampaikan, kamu yang memilih, kamu mau ke kiri, saya ke kanan, kamu ke kanan, kamu ke kiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa belajar di dalam tema pada malam hari ini? Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa siapapun kita, apapun bentuk tubuh kita, apapun kondisi kita, itu Tuhan yang pilih kita menjadi seperti ini. Saya lahir sebagai orang Ambon dengan rambut seperti ini, wajah seperti ini, karena Tuhan yang pilih saya lahir seperti ini, dan Tuhan punya rancangan dengan saya seperti ini. Saya mohon maaf kalau saya pernah diundang khotbah di kelompok persekutuan kaum ibu, dan saya sempat sampaikan begini, ibu-ibu, Tuhan menciptakan alis itu tentunya ada fungsinya. Jangan dicukur. Jangan dicukur, itu semua ada fungsinya. Ada yang tebal, ada yang tipis, semua ada fungsinya. Ya. Ada wajah yang memang Tuhan ciptakan supaya ya alisnya tidak usah tebal-tebal. Ada wajah yang memang Tuhan izinkan ada yang tebal, tetapi jangan dicukur. Saya lihat ibu-ibu itu ada yang cukur semua, ada yang cabut gitu ya. Saya bilang, saya percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan menciptakan kita dalam kondisi apapun, kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana dengan setiap kita. Jadi apa yang kita boleh belajar pada malam hari ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ada di dunia ini karena Tuhan. Untuk bisa memilih yang tepat, untuk memilih yang benar, maka setiap kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki kepekaan. Kepekaan untuk memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak mungkin salah, Bapak Ibu Saudara. Memang benar, kadang-kadang kita juga tidak bisa memahami Tuhan secara sempurna. Paulus juga mengatakan begitu. Siapa yang bisa memahami hati Tuhan? Dalam Roma 11 ayat 33-34, Paulus katakan bahwa tidak seorang pun dapat mengerti pikiran Tuhan dengan benar. Betul. Seringkali jangan berpikir bahwa pendeta berarti selalu juga bisa tepat. Saya kadang-kadang juga dalam hidup ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kadang-kadang banyak maunya juga, tapi seringkali saya tanya Tuhan, ini sepertinya maunya saya atau maunya Tuhan. Jadi memang bisa saja kita karena keinginan kita yang terlalu kuat, mungkin sehingga akhirnya keinginan kita melebihi keinginan Tuhan. Sampai terkadang mungkin kita berdoa bukan jangan kehendakmu Bapa, tapi biarlah kehendakku yang jadi. Jadi seakan-akan kita sudah punya jawaban, tetapi kita mohon Tuhan untuk mengkonfirmasi saja bahwa Tuhan, jadilah seperti yang kita kehendaki. Padahal seringkali juga apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam memilih yang benar, karena kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan itu adalah ujian-ujian yang Tuhan bisa izinkan terjadi dalam hidup kita. Pertama-tama adalah kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa seringkali kita nih para pendeta, para pengkhotbah kadang-kadang saking kecapean, mungkin banyak kegiatan, pergi pagi, pulang sampai malam, sampai saya harus jujur katakan ini, kadang-kadang kita nggak punya waktu teduh yang khusus dengan Tuhan.
Sampai akhirnya kadang-kadang kita mempersiapkan segala sesuatu, ya sudah semua berjalan. Besok ada pelayanan lagi, sampai kita capek. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita kadang-kadang tidak memiliki kepekaan. Tidak memiliki kepekaan untuk sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Jadi sebab itu saya sampaikan buat kita juga, teman-teman yang juga sering melayani, kita perlu sesibuk-sibuknya kita perlu banyak waktu juga dengan Tuhan. Saya ingat apa yang dikatakan Martin Luther. Dia mengatakan begini, bahwa semakin banyak pelayanan yang Tuhan percayakan, justru semakin banyak doa. Nah, kita kadang-kadang terlalu banyak pelayanan sehingga waktu-waktu doa kita yang kurang. Nah, seharusnya kita mulai semakin dekat dengan Tuhan supaya kita memiliki kepekaan. Jadi untuk bisa memilih yang benar, memilih yang tepat, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Bukan sekedarnya semakin banyak pekerjaan, semakin banyak tugas yang Tuhan percayakan, semakin dekat dengan Tuhan. Karena goncangan akan semakin kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi jangan berpikir bahwa kalau kita sudah rajin ibadah, kita sudah cukup top. Kita harus semakin tingkatkan. Semakin banyak pelayanan, semakin tingkatkan bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan malah mengurangi. Karena mungkin banyak pelayanan, jadi kita waktu singkat dengan Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ini juga secara jujur bahwa seringkali kita begitu. Saya juga pernah ngalami. Makin sibuk, pulang capek, akhirnya saya pernah pulang tidur. Aduh Tuhan, aku capek. Sampai waktu-waktu yang biasanya malam berdoa, tenang, pagi-pagi udah kecapean. Nah, itu kadang-kadang kita tidak mengukur, ambil pelayanan dari pagi, siang, malam, terus sampai pelayanan. Akhirnya kita nggak punya waktu dengan Tuhan. Dan akhirnya kita merasa kosong. Itu terjadi. Dan saya ketemu juga dengan banyak hamba Tuhan yang juga mengalami seperti itu. Jadi intinya, semakin banyak waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin banyak tugas, justru semakin dekat kita dengan Tuhan. Harus semakin dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki kepekaan untuk memahami hikmat Tuhan, dan kita dapat memilih yang tepat. Jangan cuma memilih atas kehendak kita. Benar nggak apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang pertama. Nah, tandanya apa? Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia 5 ya, 20, 21, 22, 23 itu katakan bahwa sukacita damai sejahtera itu adalah tuntunan dari Tuhan. Jadi ketika kita memilih sesuatu dan kita merasa damai, merasa sejahtera, terus dengan pilihan kita itu, nah kita mulai yakin bahwa itu memang dari Tuhan. Tapi kalau misalnya kita memilih sesuatu lalu kita kok jadi apa ya? Jadi galau, jadi sesuatu yang nggak enak. Nah itu tanda-tanda yang kita harus waspadai. Ya mohon maaf nih, termasuk juga jangan cuma karena kita lihat ada, ini mungkin semua sudah menikah. Katakan yang belum menikah, saya seringkali ngomong begini kepada anak-anak muda di gereja. Kadang-kadang kalau kita lihat seorang yang ganteng, udah semua hilang semua. Yang penting ganteng, yang penting cantik, ya. Tapi kita nggak punya kepekaan. Udah yang penting gua harus jadi sama dia. Nah ini hati-hati sekali Bapak Ibu Saudara. Padahal dalam perjalanan waktu kita tidak sejahtera. Saya ketemu dengan banyak pasangan yang sudah mau menikah tapi masih ribut satu dengan yang lain. Saya kadang-kadang mau bilang bahwa ya kalau memang tidak sejahtera ya jangan dipaksakan juga gitu loh. Nah, kadang-kadang kita begitu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya sudah membuat kita tidak sejahtera. Ada seorang, saya nggak tahu, ada pasangan yang mungkin saya mohon maaf, mungkin mereka sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai pasangan pacaran. Nah, dia di dalam perjalanan waktu menjelang pernikahan, dia lihat pacarnya malah punya kekasih lain lagi. Dia udah nggak sejahtera, tapi dipaksakan terus boleh berjalan seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang akhirnya membuat kita akhirnya memasuki sebuah rumah tangga bukannya damai sejahtera, tetapi malah menjadi hal-hal yang buruk dalam rumah tangga kita. Bahkan saya sempat bilang, kalau memang itu tidak harus menikah juga, kalau memang kamu merasa tidak sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketika kita memang dekat dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan, ketika kita memilih dan kita merasa damai, merasa sejahtera, itu baik. Tetapi kalau kita merasa tidak sejahtera, harus berdoa dan benar-benar minta hikmat Tuhan, jangan-jangan itu bukan pilihan kita yang tepat. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga harus di dalam Yesaya 55 ayat 8 katakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganku bukan rancangan, pikiranmu bukan pikiranku. Artinya begini. Kalau kita berdoa,
Dan katakanlah kita damai sejahtera dalam memilih sesuatu, dan di dalam prosesnya, di dalam proses itu ada hal-hal yang mungkin kita merasa mengalami pergumulan begitu dalam hidup. Kita lihat contoh misalnya. Saya percaya bahwa Yusuf itu sangat yakin dengan visi Tuhan dalam hidupnya. Dia yakin tuh. Tetapi ketika dia mengalami saudara-saudaranya membenci dia dibuang di sumur, dia difitnah, dia dijual, dia banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidupnya. Dia percaya bahwa itu proses dari Tuhan. Itu proses dari Tuhan. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Artinya kalau kita sudah meminta daripada kita sudah memilih sesuatu dan kita awalnya sejahtera, tetapi dalam perjalanan kita mengalami banyak tantangan, pergumulan, jangan cepat-cepat berpikir bahwa itu bukan dari Tuhan. Ya Tuhan, karena kita mesti memahami kalau kita sungguh-sungguh percaya, yakin bahwa maka proses yang kita alami dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau kita bisanya mengikuti semua proses dan kita tahu bahwa ini proses dari Tuhan, kita yakin bahwa ini pilihan yang tepat karena kita merasa damai sejahtera dan ini proses dari Tuhan, maka yang kita lakukan berikutnya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam memilih sesuatu, Tuhan tidak berjanji bahwa perjalanan kita akan mulus. Ya, perjalanan kita tidak selalu akan mulus, karena kita akan selalu diperhadapkan dengan ujian demi ujian, ujian demi ujian. Tapi ketika kita yakin bahwa itu proses dari Tuhan, kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa jawaban Tuhan itu yang terbaik. Ya, sekalipun mungkin jawaban itu, mohon maaf saya ingin sampaikan, itu menyakitkan kita. Saya mengambil 2 contoh. Contoh pertama tadi seperti Yusuf. Yusuf tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupnya. 13 tahun dia mengalami pergumulan hidup yang sangat berat. Dia difitnah, dia dibuang, dia dilupakan dan berbagai dipenjarakan. Tetapi dia tahu ini proses yang Tuhan izinkan. Sehingga akhirnya visi Tuhan terjadi dalam hidupnya dan dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Artinya, apa yang dia pikirkan baik itu terjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi berbeda dengan Stefanus. Stefanus juga tahu bahwa Tuhan punya rancangan ini untuk hidupnya. Dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan tentang Kristus. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia meninggal. Dia dirajam sampai mati, habis berkhotbah, habis memberitakan Injil, dia meninggal, dirajam sampai mati. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan Stefanus mati di kaki seorang yang bernama Saulus. Dan Saulus pasti mendengar doa. Saya menyebutkan ini khotbah yang luar biasa dari Stefanus sebelum meninggal kepada Saulus. Yaitu doanya dia. Ya Bapa, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saya percaya bahwa khotbah inilah yang Tuhan pakai untuk mempertobatkan Saulus. Seorang Stefanus meninggal dirajam sampai mati. Tetapi hidupnya, sampai akhir hidupnya dia tidak pernah menyangkal Yesus. Itu menjadi kesaksian bagi Saulus, dan menjadi Paulus, dan dia miliaran orang boleh bertobat, boleh percaya Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus. Apa yang kita bisa belajar di sini Bapak Ibu Saudara? Dalam hidup kita, seringkali kita diperhadapkan dengan ujian-ujian yang tidak mudah. Bahkan jawaban Tuhan yang terjadi dalam hidup kita juga belum tentu seperti apa yang kita inginkan. Seperti kalau Yusuf, dia mengalami ini dan dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tetapi Stefanus, dia tetap yakin bahwa Tuhan punya rancangan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita mana dapat berkata bahwa orang sesudah khotbah dirajam sampai mati itu keadaan yang baik, itu buruk. Nah, kita katakan bahwa ketika Stefanus dirajam sampai mati, langit terbuka dan Tuhan Yesus melihat anaknya Stefanus
dirajam sampai mati. Nah, kita bisa melihat sini, yang satu meninggal, yang satu boleh dibilang jadi Perdana Menteri di Mesir. Tetapi semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Seringkali jawaban Tuhan itu berbeda dengan jawaban kita. Karena rancangan Tuhan itu memang berbeda dengan rancangan kita. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Tetapi kita percaya kalau kita sudah memulai memilih sesuatu, dan katakanlah terjadi sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan, kita percaya bahwa Tuhan turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Saya tidak mengatakan bahwa ya kelompok teologi kemakmuran itu salah dan benar, tidak demikian. Saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan supaya kita menjadi sukses dan punya banyak harta, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Salomo juga kaya raya. Tetapi kalau Tuhan izinkan, kita tidak harus sukses seperti itu. Kita mungkin mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, mengalami sakit penyakit. Bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kita. Jadi, apa yang kita bisa belajar pada malam hari ini, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk memilih yang benar, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas di kantor, tugas-tugas pekerjaan, tugas-tugas usaha yang lebih banyak, jangan kita mengurangi waktu kita dengan Tuhan. Justru semakin intim kita dengan Tuhan. Kenapa? Akan semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, Martin Luther sudah katakan bahwa kalau kita banyak ini, justru waktu doa kita yang harus bertambah, jangan malah berkurang. Pengalaman yang saya alami dan banyak teman-teman hamba Tuhan juga alami, saking sibuknya kita malah nggak punya waktu banyak dengan Tuhan. Pelajaran ini membuat kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jadi pertama, kita harus semakin intim dengan Tuhan. Semakin banyak tantangan, semakin banyak tugas, semakin banyak berkatnya, justru semakin banyak dekat dengan Tuhan. Jangan semakin banyak berkat, bahkan jauh dari Tuhan. Lalu kemudian, seharusnya kalau kita dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, sukacita. Sekalipun kita mengalami tantangan, ketika kita yakin bahwa pilihan kita yang tepat, ada damai sejahtera, kita harus siap untuk hadapi setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan terkadang proses itu memang menyakitkan. Tapi kalau kita yakin sungguh bahwa ini rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa proses ini hanya untuk kebaikan. Dan waktu proses itu kita tidak ada yang tahu. Bisa lama, bisa cepat. Tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Sebab itu, belajarlah untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang kita alami, baik atau buruk. Kita percaya bahwa Tuhan turut berkarya dalam segala sesuatu. Dan saya harus sampaikan ini bahwa kita harus siap. Ya, kita harus siap menerima jawaban Tuhan yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Saya memberikan 2 contoh tadi. Kalau Yusuf, mungkin dia 13 tahun bergumul dan dia mendapat jawaban yang sesuai dengan keinginan dia, karena dia bermimpi dia akan menjadi raja, dan itu terjadi. Tapi berbeda juga dengan Stefanus. Kadang-kadang kita boleh berdoa, kita boleh terus menginginkan sesuatu, tapi yang terjadi kok berbeda. Saya ingin menutup dengan satu kesaksian, ya. Saya tidak tahu saya pernah ceritakan ini kepada teman-teman nggak, tapi ini satu kesaksian yang menurut saya cukup baik. Jadi ada seorang hamba Tuhan diminta oleh satu keluarga besar Buddha. Jadi satu keluarga besar Buddha untuk mendoakan ibu mereka yang sedang sakit. Lalu pada saat hamba Tuhan ini datang ke rumah sakit dan berdoa, kepala keluarga ini, orang tua dari keluarga ini berkata bahwa kalau misalnya orang tua kami sembuh, kami semua akan percaya Yesus sebagai Tuhan. Tentu saja sebagai pendeta, sebagai gembala, dia akan senang, ya, bangga, karena itu mungkin ada sekitar puluhan, ya, anggota keluarga semua mau menerima Yesus. Dan akhirnya sang pendeta berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan punya keyakinan. Dia ceritakan dia punya keyakinan pasti sembuh, ya kan, karena ini jiwa-jiwa ini kan berharga di mata Tuhan, kan. Jadi dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan dia punya pula, dan dia berikan keyakinan bahwa percayalah, ibu ini pasti sembuh. Ketika beliau pulang ke rumah, tengah malamnya,
ditelepon sama salah satu anggota keluarga ini. Pak Pendeta, ibu kami meninggal. Boleh Pak Pendeta datang ke rumah sakit lagi? Hamba Tuhan ini mulai, aduh gimana nih, dia udah berdoa, dia punya keyakinan bahwa ibu ini pasti sembuh dan puluhan orang ini, satu keluarga ini akan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi Pak Pendeta ini dengan galau sebenarnya datang ke rumah sakit ini, dan pertama datang dan beliau bilang, aduh mohon maaf. Ya, dia mohon maaf, dan sang orang tua dari keluarga ini bilang, Pak Pendeta, kami berterima kasih. Pak Pendeta juga jadi bingung. Wah, terima kasih apa ibu? Saya berdoa ibunya meninggal, kenapa berterima kasih? Ya, sebagai pendeta kami selalu sebelum berdoa memang kita selalu memberitakan tentang kabar baik. Apalagi kepada keluarga yang belum percaya, kita selalu memberitakan kabar baik. Dan orang tua dari keluarga ini, maksudnya orang yang dituakan di keluarga ini, katakan bahwa terima kasih Pak Pendeta sudah menyampaikan kabar baik bagi kami. Dan tadi ibu kami sebelum meninggal, beliau sempat sadar, karena waktu itu berdoa kan tidak sadar, beliau sempat sadar, dan beliau sampaikan kepada kami bahwa saya sudah tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin saya akan dipanggil Tuhan, tapi kalian semua harus memberi diri dibaptis, terima Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan akhirnya satu keluarga ini terima Yesus sebagai Tuhan. Seringkali kan kita berpikir, walau kalau misalnya sembuh, pasti keluarga ini semua terima Yesus. Tetapi yang terjadi adalah ibu ini meninggal. Nah, itu yang Bapak, Ibu, Saudara, seringkali jawaban Tuhan itu berbeda dengan jawaban kita. Jadi, kita harus siap ya, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan, dan kita merasa bahwa itu benar-benar dari Tuhan, tetapi kalau jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus bisa menerimanya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi, kenapa itu terjadi seperti ini. Tetapi kita percaya bahwa di balik semua itu, pasti ada rancangan Tuhan yang terindah. Sebab itu, mari kita semakin bergaul intim dengan Tuhan. Hidup ini kita akan diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Pilihan demi pilihan. Semakin banyak kesibukan kita, justru semakin dekat berpegang kita kepada Tuhan. Kemudian biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi hati kita dalam menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan. Waktu Tuhan itu waktu yang terindah, tetapi apapun jawaban Tuhan, baik atau tidak baik menurut kita, kita percaya itu baik dalam pandangan Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Ingat, hidup ini hanya sementara. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur senantiasa. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sendiri semua dalam menghadapi setiap tantangan, siap untuk menghadapi berbagai pilihan, berbagai ujian dalam hidup kita. Berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.